Berikutnya, contoh yang lain berkaitan dengan penggunaan possibility tree untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Di suatu kota hanya beroperasi 2 macam taksi, taksi biru dan taksi hijau. 90% taksi yang beroperasi dalam kota tersebut adalah taksi biru, sedangkan sisanya taksi hijau. Berarti di sini diketahui bahwa nilai peluang atau probabilitas di suatu kota itu yang beroperasi adalah taksi biru, atau berarti saya kasih simbol PB, itu sama dengan 0,9. Sedangkan sisanya peluang taksi hijau itu sisanya berarti 0,1. Karena total peluang kan nilainya sama dengan 1. Suatu malam terjadi kejadian tabrak lari yang dilakukan oleh sebuah taksi dan menyebabkan korban meninggal. Hanya ada 1 orang saksi yang melihat kejadian tersebut. Namun, kemampuan saksi tersebut untuk membedakan warna taksi dalam kegelapan dipertanyakan. Sehingga saksi tersebut dites dengan menggunakan kondisi yang sama pada saat kejadian kecelakaan. Jika dia melihat taksi hijau, dia akan mengatakan hijau sebanyak 80%. Maka 0,8 ini adalah peluang dia mengatakan hijau jika atau informasi yang benar atau informasi sebelumnya itu taksinya benar-benar hijau. Atau di sini saya tuliskan berarti peluang dia akan mengatakan hijau. Saya kasih tanda petik peluang hijau atau peluang si orang tadi mengatakan hijau jika diketahui bahwa taksinya itu memang benar-benar hijau. Dan di sini H, peluang H petik given H itu sama dengan 0,8. Dan peluang jika dia melihat taksi hijau, dia mengatakan biru sebanyak 20% atau tadi sisanya dari 80%. Maka di sini peluang dia mengatakan biru, saya kasih tanda petik, dia mengatakan biru jika atau given diketahui bahwa taksi yang dia lihat itu sebenarnya hijau sebanyak 0,2. Jika dia melihat taksi biru, dia akan mengatakan biru sebanyak 80%. Maka di sini adalah peluang dia mengatakan biru atau peluang B petik given diketahui informasinya bahwa taksi yang dia lihat itu sebenarnya warnanya memang benar biru. Berarti peluang B petik given B. Sisanya 0,2 itu adalah peluang dia mengatakan taksi hijau, jadi dia salah melihat berarti ya. Peluang dia mengatakan hijau jika diketahui bahwa sebenarnya taksinya itu biru. Berarti kan dia salah lihat nih. Ini adalah 0,2. Hakim kasus tersebut percaya bahwa tes yang dilakukan dapat menggambarkan kemampuan saksi saat kejadian kecelakaan. Jika saksi mengatakan taksi yang terlibat dalam kejadian kecelakaan adalah hijau, berapa probabilitas hakim pengadilan percaya bahwa taksi yang terlibat adalah benar-benar taksi hijau? Maka di sini yang ditanyakan adalah probabilitas hakim percaya taksi yang dilihat adalah benar-benar hijau. Berarti di sini yang ditanyakan adalah probabilitas taksi itu benar-benar hijau jika diketahui sebelumnya bahwa saksi mengatakan taksi yang terlibat itu taksi hijau. Berarti di sini tanda petik hijau. Peluang H given H petik.
Yang ditanyakan ini yang diketahui tadi adalah peluang H petik given H. Yang ditanyakan peluang H given H petik. Tuh. Bisa diselesaikan dengan cara possibility tree. Dari permasalahan pengambilan keputusan yang tadi, kita coba gambarkan ke dalam bentuk pohon probabilitas. Jadi di sini di awal yang diketahui adalah informasi mengenai faktanya. Jadi diketahui bahwa di suatu kota probabilitas yang beroperasi adalah taksi hijau itu sebesar 0,1, probabilitas yang beroperasi taksi biru sebesar 0,9. Kemudian di sini kejadian kedua adalah probabilitas dari apa yang dilihat oleh saksi. Jadi apabila di awal itu diketahui bahwa faktanya taksi yang beroperasi itu warna hijau, probabilitas si saksi mengatakan taksinya hijau itu sebesar 0,8. Atau di sini itu berarti nilai peluang saksinya itu bilang warna hijau jika diketahui atau given informasi yang sebelumnya bahwa taksi itu memang benar-benar warna hijau. Jadi dia nggak salah lihat. Kemudian di sini peluang saksi itu bilang warnanya biru, taksi itu warnanya biru, given atau ternyata warnanya taksinya itu adalah hijau. Itu 0,2. Ini berarti peluang saksi mengatakan hijau, padahal ternyata taksinya itu warna biru, faktanya taksinya biru itu adalah sebesar 0,2. Kemudian probabilitas saksi mengatakan taksinya itu biru, diketahui atau given bahwa taksinya itu benar-benar biru, itu adalah 0,8. Kemudian yang di bagian pojok kanan di sini adalah nilai probabilitas gabungannya. 0,08 ini diperoleh dari 0,1 dikali 0,8. 0,02, 0,1 kali 0,2. 0,18 dari 0,9 dikalikan 0,2 dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah peluang bahwa taksi itu benar-benar warnanya hijau jika diketahui sebelumnya si saksi mengatakan bahwa taksinya berwarna hijau. Atau di sini berarti yang ditanyakan adalah peluang hijau given hijau dalam tanda petik. Tuh, jadi seberapa besar peluang hakim itu percaya bahwa taksinya itu benar-benar berwarna hijau jika diketahui informasi sebelumnya si saksi mengatakan bahwa dia melihat taksi warna hijau. Nah, nilai ini bisa didapatkan melalui kita flip the tree atau kita balik pohon keputusan yang awal tadi. Jadi yang tadi awalnya itu diketahui fakta dulu baru saksi, kita balik saksi dulu kemudian fakta. Cara membaliknya sama. Jadi karena saksi dulu baru fakta, maka di sini kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan si saksi itu mengatakan yang dia lihat adalah taksi warna hijau. Kemudian kemungkinan yang kedua itu si saksi mengatakan yang dia lihat adalah taksi warna biru. Jika si saksi mengatakan taksi yang dia lihat warna hijau, maka ada dua kemungkinan lagi. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa taksinya itu memang benar-benar warna hijau. Yang kedua, taksinya itu ternyata warna biru. Jika si saksi sebelumnya mengatakan yang dia lihat taksi warna biru, kemungkinan yang pertama bisa jadi taksi itu ternyata hijau, jadi salah lihat. Kemungkinan kedua, bisa jadi taksinya memang benar-benar warna biru, nggak salah lihat. Nah, kemudian kita isikan nilai peluang-peluang di masing-masing cabang dari pohon probabilitasnya. Yang pertama kita isikan nilai peluang marginalnya atau probabilitas marginalnya.
Kita isikan peluang saksi mengatakan hijau. Tuh, ini berarti PH tanda petik dan PB tanda petik. Nilai 0,26 ini kita peroleh dari kita jumlahkan peluang gabungan yang ada hijau petiknya. Jadi 0,26 ini didapatkan dari 0,08 ditambah dengan 0,18. 0,26. Kemudian peluang biru petik itu berarti kita dapatkan dari 0,02 biru petik, dan biru petik ini 0,72, kita jumlahkan 0,74. Setelah itu kita hitung peluang gabungannya ya di pojok kanan. Kita cari berarti di sini ini kita cari nilai peluang H petik dan H. Peluang H petik dan H kita cari di sini H petik, ini ya H petik dan H 0,08. Kemudian ini berarti peluang H petik, ini ya H petik dan B. Kita cari di sini H petik dan B 0,18. Ini berarti peluang B petik dan H 0,02. B petik dan H 0,02 sama ini B petik dan B. B petik dan B. Ini B petik dan B 0,72. Nah, setelah kita dapatkan nilai peluang marginal dan gabungannya, baru bisa kita isi peluang kondisionalnya yang di bagian tengah di sini. Yang ditanyakan itu adalah nilai peluang saksi itu benar-benar hijau jika sebelumnya si saksi mengatakan bahwa yang dia lihat adalah warna hijau. Maka yang dicari adalah di sebelah sini. Peluang saksi itu warnanya hijau jika sebelumnya saksi mengatakan yang dia lihat warna hijau. Nah, nilai di sini bisa didapatkan dari 0,08 atau peluang gabungannya di sini dibagi dengan 0,26 peluang marginalnya sama dengan 0,3. Sehingga nilai peluang saksi itu benar-benar berwarna hijau jika diketahui bahwa sebelumnya si saksi mengatakan yang dia lihat warna hijau itu adalah 0,3. Demikian penjelasan dari contoh persoalan pengambilan keputusan dengan menggunakan pohon probabilitas.